Bismillah di dalam wudhu adalah rukunnya wudhu. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudhunya bagi seseorang yang tidak membaca bismillah. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, amin Allahumma amin. Kali ini kita akan merespon salah satu video Ustadz Khaliful Hadi yang mengatakan bahwa membaca basmalah termasuk daripada rukun wudhu, sehingga seseorang yang tidak membaca basmalah maka wudhunya tidak sah. Langsung saja kita lihat gimana ceramah dari Ustadz Khaliful Hadi ini. Bismillah di dalam wudhu adalah rukunnya wudhu. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudhunya bagi seseorang yang tidak membaca bismillah. Hadis ini menurut saya, menurut anak yang saya ketahui, setelah saya melihat turuknya hadis ini terangkat menjadi Hasan Liwairi. Hadis tadi yang saya baca, dua pendapat di antara para ulama. Guru saya Syekh Mubil mendhaifkan hadis ini. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini terangkat menjadi Hasan Liwairihi. Ini akibat merasa paling benar dan paling pintar, sehingga langsung berijtihad dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, menurut saya bahwa basmalah adalah termasuk rukun wudhu, sehingga orang yang berwudhu tanpa basmalah maka wudhunya tidak sah. Loh, Ustadz Khaliful Hadi ini katanya mengaku pengikut salaf, ternyata ujung-ujungnya menurut saya. Emangnya Anda siapa Ustadz? Kok langsung tiba-tiba memaknai hadis dan berkata menurut saya? Katanya Anda pengikut salaf, tapi kok tidak menampilkan ulama salaf? Kita akan bacakan salah satu hadis teman-teman yang mengindikasikan bahwa seseorang yang tidak membaca basmalah dalam wudhu itu boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fadzakara smallahi ala wudu'ihi. Seseorang yang wudhu kemudian menyebut nama Allah dalam wudhunya, kana tahuron li jasadihi, maka hal tersebut menyucikan seluruh jasadnya orang tersebut. Kemudian qala dawuh Rasulullah lagi, wa man tawaddoa wa lam yadhkur ismallahi ala wudu'ihi kana tahuron li a'daihi. Seseorang yang wudhu kemudian tidak menyebutkan nama Allah, tidak menyebutkan basmalah ya, maka hal tersebut sudah cukup untuk menyucikan anggota-anggota tubuhnya. Di sini menunjukkan bahwa sebenarnya basmalah itu masih khilaf di kalangan ulama. Jadi maksudnya la wudu'a liman lam yadhkurismallahi itu khobarnya kan dibuang Ustadz. La itu linafil jinsi. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan, dalam menjelaskan membaca basmalah dalam wudhu. Oke, kita baca ini dalam situs Wahabi sendiri teman-teman ya. Waqad ikhtalafal ulama fit tasmiyati indal wudu'i. Telah terjadi perbedaan ulama dalam menyebutkan basmalah ketika wudhu. Fadhahaba jumhuru ahlil ilmi ila annahu la yadurru tarkuha. Maka mayoritas ulama ahli ilmu berpendapat bahwa tidak apa-apa, tidak bahaya, tidak membatalkan ketika seseorang itu tidak membaca basmalah, tarkuha, meninggalkan basmalah. Sawaun akanat tarku sahwan amkana amdan, baik meninggalkan basmalah itu, tidak membaca basmalah itu lupa, karena lupa, atau memang sengaja. Walakin yustahabbul ityanu biha inda bidayatil wudhu, tapi memang sunnah untuk membaca basmalah ketika mengawali wudhu. Kalau misalnya dia lupa di awalnya, kemudian dia ingat di tengah-tengah, ya sudah, tidak apa-apa dibaca, sehingga dalam wudhu tersebut ada penyebutan-penyebutan nama Allah. Maksudnya ini ya, jadi ulama khilaf. Yang mengatakan bahwa membaca basmalah itu wajib adalah Imam Ahmad, bukan menurut Ustadz Khaliful Hadi. Imam Ahmad mengatakan, wa dhahabal imamu Ahmad ila wujubi tasmiyati inda bidayatil wudu'i. Imam Ahmad berpendapat wajib membaca basmalah ketika di permulaan wudhu. Wa in dzakarul mutawaddi'u tasmiyata fi asna'ihi sama wa bana. Kalau ternyata orang yang wudhu itu ingat bahwa dia belum membaca basmalah dan ingatnya di tengah-tengah wudhu, maka sama wabana,
ya wis baca basmalah dan teruskan saja. Wa intarokaha amdan lam tasihhat taharatuhu indahu. Tapi kalau misalnya memang orang tersebut sengaja tidak membaca basmalah, maka menurut Imam Ahmad wudunya tidak sah. Tapi lagi ini kan masih khilaf. Ya, warrojihu madhabul jumhuri. Sedangkan pendapat yang diunggulkan ini oleh Wahabi sendiri ya. Pendapat yang unggul adalah mazhabnya jumhur, mazhabnya para ahli ilmu ya mayoritas. Wa alaihi fawudu'uka sahihun. Maka berdasarkan pendapat jumhur tadi, wuduknya kamu ya sah meskipun tidak pakai basmalah. Wa sholatuka sahihatun kadzalika limamatu minas sinin. Nah, ini Pak Khaliful Hadi. Ulama Anda saja sudah mentarjih, mengunggulkan jumhur ulama mengatakan itu hanya sunnah, tidak menjadi rukun, tidak menjadi kewajiban. Kalau misalnya Anda mau berpendapat, maka ungkapkanlah ini pendapat Imam Ahmad, bukan menurut saya. Karena memang ulama berbeda dalam mentakdir khobar yang dibuang di hadis la wudu'a liman lam yadhkuris maullahi. Jadi menurut Imam Ahmad, takdiran khobar yang dibuang di dalam hadis tersebut la wudu'a sahihan liman lam yadhkuris maullahi ta'ala. Menurut para ulama yang lain bukan, karena buktinya ada hadis Rasulullah mengatakan boleh sah wuduknya, sehingga takdirannya adalah la wudu'a kamilan, tidak ada wudhu yang sempurna bagi seseorang yang tidak membaca basmalah. Tapi sah, cuman nggak sempurna gitu loh, pahalanya lebih rendah daripada seseorang yang baca basmalah. Tuh, jadi bukan menurut Ustadz Khaliful Hadi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.